Ringan ya? Dua orang? Ringan. Iya ringan. Ini berat ini. Ini berat. Berapa orang yang angkat? Orang yang angkatin dia ini. Nikahkan bagaimana? Apa langsung aja sama wanita alam gaib ini? Saya dipanggil dulu nih. Di kru ini ada yang baca-baca kan? Nggak ada. Aman aja. Di sini cuma ada di sebelah sini nggak apa-apa. Ini cuma gangguan jin dari luar aja ini, nggak apa-apa. Dan kamu mempunyai anak itu dari dia ya? Ada berapa yang kamu dapat dari anak? Kamu bilang ada dapat anak dari dia, dari perempuan alam gaib ini. Saya dicekek, lillahi ta'ala saya dicekek sama dia. Saya sempat ngelawan, karena saya membela diri. Kamu bertujuh ya? Enggak, bertiga aja deh. Tiga aja. Jangan bikin serem, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita ya, podcast misteri ya. Cerita apa? Ceritanya kisah nyata. Kisah nyata ya, cerita misteri, kisah nyata ya. Ini dan saya juga ada narasumber yang pernah mengalami juga ya kejadian ini ya, yang terjadi tahun 97 kalau tidak salah, saya ingat-ingat tahun 97 ya kejadian ini, yang masih saya masih masih SMP ya. Saya mungkin masih SMP kelas 1 itu kejadian. Jadi saya waktu itu di hari Jumat ya, orang sholat Jumat, dan sama teman saya yang sekarang ini ya, saya berdua main ke hutan di hari Jumat itu. Pas orang lagi sholat Jumat ya, kita masih kayak anak-anak, namanya kayak anak-anak ya, kita masih umur berapa itu, masih sekolah. Akhirnya kita, yang teman saya ini yang mucil ya, ibaratnya biasa pembabal lah. Akhirnya dia naik pohon yang besar yang ada di hutan situ. Dia naik paling pucuk, dia hancurkan ya, ranting-rantingnya itu, ranting-ranting pohon itu dia hancurkan. Pokoknya ya namanya kita anak-anak, kita nggak tahu ya, nggak paham tentang yang begitu, belum tahu. Akhirnya pas malam itu kami diundang, ada ya ibaratnya teman juga perempuan ya, diundang ke rumahnya. Kami datanglah berdua dengan teman saya ini ya, berdua ke sana. Nah tiba-tiba ngobrol, dan tiba-tiba dia di kursi itu tertidur. Dan anehnya lagi, dia pas bangun tuh tertutup matanya sambil jalan. Nah ini yang keanehan bagi saya ya, kok kenapa sambil terpejam matanya kok bisa jalan? Nah, aneh kan, baru dia jalan anak tangga itu seolah-olah paham, padahal matanya dalam terpejam dia ini ya. Kalau orang biasa, kalau orang normal pasti jatuh ya kan, tapi dia enggak tahu jalannya itu, tangga itu, padahal dalam mata terpejam. Nah itu yang ibaratnya saya bilang ini tidak etis ya, aneh. Akhirnya saya tariklah dia kembali untuk balik ke rumah perempuan teman ini. Akhirnya kita bawa ke kamar ya. Nah di kamar itu kami rebahkan dia. Akhirnya dia suaranya beda sudah ya, bukan suara aslinya lagi ya. Kalau kita bilang artian ini kesurupan ya. Ya itu dia, saya tanya-tanyain dari mana ya, dari penunggu pohon itu yang dia bilang rusakin ya, anak ini telah merusakin pohon itu ya. Nah akhirnya dia bahkan minta darah ya, minta darah waktu itu. Nah waktu itu dia minta darah, dan satu lagi dia minta bubur merah bubur putih untuk ditaruh di pohon itu, Nah akhirnya situ dia masih ngamuk-ngamuk terus. Akhirnya datanglah warga-warga sekitar ya, menyaksikan kesurupannya dia ya, karena kita tidak sanggup juga ya, apalagi saya masih umur ibarat belasan tahun ya, belum mengerti apa-apa yang begitu ya. Apalagi kita baca ya ayat kursi, al-fatihah itu aja, belum tahu hal-hal mengenal hal gaib ya. Akhirnya ada orang pintar, ibu-ibu di situ ya, orang bisa. Akhirnya dia minta darah kan, akhirnya dikasihlah gula merah, darah. Tapi jin ini tahu, namanya jin udah tahu ini darah apa bukan.
Akhirnya dia tahu gagal juga si anu ini, orang pintar ini, ibu-ibu ini. Akhirnya datanglah bapaknya yang datang. Ini lebih keras bapaknya ya. Ya akhirnya ditinggalkan dia berdua di kamar. Oh, mereka berantem, teriak-teriakan sudah. Iya, namanya dia tidak normal, dia kesurupan ya ngelawan. Dia tidak sadar. Bahkan bapaknya dipukul juga, tidak salah itu, saya lihat bukan pukulan. Nah akhirnya kami inisiatif, ada orang pintar ya, lagi di ibaratnya Jalan Banjar ya, di situ. Akhirnya kami mengangkat dia ya, bahkan mengangkat dia tidak normal juga ya. Kalau misalnya dia sepribadan dia begini aja, paling masih umur belasan tahun itu ringan ya? Dua orang Ringan. Iya ringan. Ini berat ini. Ini berat. Berapa orang yang 8 orang yang angkatin dia ini. Luar biasa kan? Nggak normal sudah. Berarti di dalam tubuhnya sudah jin-jinnya luar biasa yang masukin dalam tubuhnya. Akhirnya kami melewati masjid. Kan di situ ada masjid. Kepanasan, dia teriak panas. Pas kita gotong itu. Akhirnya ada lagi ketemu pohon, di pohon kelapa ya. Akhirnya dia sambil ngomong nggak apa-apa. Ya pohon kelapa ya Det ya. Dia ketemu Dedi ini ya, dia teriak, oh temanku tolong saya. Itu pas posisi kesurupan. Pas posisi kesurupan, kita angkat tuh posisi kesurupan. Ngelewatin masjid, kepanasan, lewatin pohon kelapa, minta bantuan sama teman-temannya. Dia bilang ini teman-temanku di sini semua bilang. Nah, akhirnya masuklah ke rumah orang pintar itu ya, kai ini. Akhirnya ya disediakan inilah macam-macam saja, apa lantar itu pisang kah apa saja, pokoknya banyak lah dia minta permintaan kai ini. Ya tapi di anu juga masih tetap juga ya. Tetap juga dia belum sadar juga, ibaratnya sadar tapi tiba-tiba kumat lagi. Bahkan dia tahu melihat saya itu jarak jauh, kok tiba tahu matanya langsung ke tujuh saya, padahal itu saya sudah sembunyi waktu di simpangan jalanan itu. Nah dia yang mengalaminya, yaitu yang saya alamin sama dia. Akhirnya kamu bagaimana Det? Waktu itu kamu berobat kemana-mana juga ya? Ya kalau namanya dituruti ya uang seberapa pun ya Habis juga ya. Kamu berobat kemana-mana, bahkan ke orang Dayak juga ya, sampai kamu berobat ke orang Dayak ya. Apa adanya. Ya alhamdulillah apa yang itu ya ada juga berkahnya juga sih sedikit. Ya. Awalnya itu setelah habis kejadian gitu kan saya sering mimpi betul-betul setiap malam Kamis. Itu mimpinya dengan mimpi yang sama, ketemu orang perempuan. Betul terus selama 7 kali dalam satu, tapi dari berapa bulan itu dengan hari yang malam kami. Nah, bajunya sih beda-beda, ada pakai baju putih, ada pakai seragam kayak baju kemasan. Yang ketujuhnya itu saya malu gitu, kayak tidak ada ujung lah, hamparan tuh di lantai itu kayak warna kayak kemasan, emas juga bukan, kayak kemasan, tidak ada ujung, tidak ada ujung. Malah waktu 3 langkah sudah duduk kayak seperti bangku, mungkin kayak singgah sana mungkin ya. Singgah sana ya. Kayaknya singgah kayaknya. Kamu sempat masuk ke dalam alamnya itu ya? Mimpi atau tidak tuh? Oh, mimpi atau tidak ya? Nah, mimpi atau tidak. Setelah itu langsung kayak diputar lah. Itu kayak semacam kayak bilik, kayak ruangan kak tuh. Tempat itu ya berhubungan begitu, seperti ada namanya itu suami istri. Cuma bedanya itu kalau manusia kan pasti ini kayak perawan terus begitu lah. Itu betul kalau kami melakukan itu dia setiap malam Rabu. Itu melakukan apa itu?
Ya mau hubungan intim. Oh, melalui hubungan intim. Oh, berarti tapi kamu sempat dinikahkan itu nikahkan bagaimana? Apa langsung aja sama wanita alam gaib ini? Saya dipanggil nama apa kan lupa gitu maksudnya. Sama dipanggil nama. Nanti disebut nama kayak nama kayak gitu. Nikahnya itu kayak berjalan begitu aja. Oh, begitu aja ya. Berjalan begitu aja. Tiba-tiba berselang selama sekitar 3 bulan itu ada anak kecil yang bawa cewek. Anak kecil cewek ya. Sekitar umur 6 tahunan ya salah. 6 Cuma tahunan. wajahnya itu kayak mamanya. Oke, mamanya ini. Kalau namanya itu udah aku sebutkan ya. Iya, Maaf iya. aja. Iya, iya, enggak apa-apa. Privasi lah kalau namanya karena kan nama anak gaib apa alam gaib itu alam sebelah itu tidak bisa kita publikasikan ya. Oh ya, nah, saya tanya dulu nih. Di kru ini ada yang baca-baca kan? Nggak ada. Aman aja. Di sini cuma ada di sini ada di sebelah sini enggak apa-apa. Ini cuma gangguan jin dari luar aja ini enggak apa-apa. Aman aja. Ini dari luar jin aja, saya paham. Nggak apa-apa. Kayak tembus ke sini. Nggak apa-apa. Hantam aja, Det. Kalau hantam aja. Ya. Ayo teruskan, Det. Enggak, Mas. Masalahnya di sana merasa nggak suka di sana di itu. Ya memang di sini dari luar, ini hantaman dari luar. Undang kak ceritanya. Bukan ngundang, memang dia enggak suka dari yang di sini nih. Ada dari tim. Ya, kembali cerita lagi. Ya. Kita kembali lagi ke Iya. kan saya mau nikah, nah itu itu kan berjalan dengan mantan istriku itu kan setiap saya bertemu sama perempuan kan pasti kesurupan kayak seorang saya nggak boleh berhubungan sama Istri. wanita gitu. Maksud sama istri yang asli ya ini ya. Taksi loh itu. Kenapa, Det? Cuma mungkin pernah saya kesurupan dalam taksi. Dalam taksi ya, kesurupan pernah dalam angkot ya, artian dari angkot ya. Kesurupan di angkot. Dan jarak mau pulang itu. Karena kali dia kuat aja, tahan aja, nggak ikuti aja jalurnya. Nah, dengan anak yang pertama itu, lahir anak pertama aku itu ada bapak angkat saya di situ di Gambung itu orang kasir. Dia ngeliat jam 12 kan jam 1 itu. Dia cerita sebelum mertua aku itu. Kalau di atap rumah itu ada ular besar. Nah, cuma ularnya itu warna kemasan gitu. Lanjut, Det. Tahun itu berjalan terus ya, ada ya dari mimpi aja sih. Ada doanya tertentu juga itu orang tua yang jenggotnya panjang itu cuma pakai jubah putih dia. Tuh. Iya. Terus ada orang itu kadang pakai sorban sih orangnya itu. Surban ya. Ya, cuma dia memberitahu cara-caranya. Sampai sekarang masih tak ingat itu sudah. Ya amalan itu ya dari. Dia kayak pantun deh. Bukan kayak surat. Oh, ke senandung. Dia itu kayak senandung. Itu memang saya paham itu dari orang Bari pakai biasa puji-pujian itu pakai senandung. Ya, kayak gitu. Kalau bilang ke orang penyanyi, ya penyanyi mungkin Iya. kurang lebih aja. Iya, senandung. Dan akhirnya kamu sama ini nikah ya, yang sama yang alam gaib ini ya, yang perempuan dari alam gaib ini. Itu kalau kamu tahu itu dari daerah mana gaibnya dia ini, yang perempuan ini yang kamu nikahin di alam gaib ini? Jadi tidak mau memberitahu dari mana asalnya. Mau tidak memberitahu ya? Ini semacam kayak saya jadi hipnotis sebenarnya, tanpa sadar. Jadi apa yang diketahuannya saya tuh menuruti aja. Turutin. Dan Jadi ibaratnya orang lepas kontrol gitu. iya. Dan yang kamu lihat wujudnya dia apa?
Dia gambaran yang kamu berikan, dia berbaju apa? Kalau wujudnya kayak wujud manusia seperti umumnya. Cuma kulitnya itu kayak putih-putih kepucakan, cuma kadang juga kayak sawo matang. Kalau matanya itu dia kayak warna kebiru-biruan lah. Bola mata yang kita kan hitam. Iya. Arab dong berarti. Gimana, cuma bisa berubah itu matanya itu di dalam kecilnya bisa warna merah. Itu ya wujudnya dia ya, gambarannya dia. Kalau dia ganti pakaian itu bilang orang menso terus sekedip mata itu sudah berubah pakaiannya. Terus berubah ya. Tuh. Cuma kan di aku tuh walaupun dia begitu kayak seperti gimana lah pikiranku kayak di tahu di entah kemana orang tahu juga. Kayaknya dibawa ke alam lain. Kadang sadar ya pokoknya itu. Kadang sadar. Sadar tapi kadang kan ibaratnya sadar dan tidak sadar ya artiannya. Dan kamu mempunyai anak itu dari dia ya. Ada berapa yang kamu dapat dari anak? Kamu bilang ada dapat anak dari dia, dari perempuan alam gaib ini. Dua ya. Itu perempuan atau laki-laki? Perempuan dua-duanya. Tapi kamu udah bisa juga memberikan tahu namanya ya? Gak bisa. Privasi. Privasi ya. Itu yang tadi Mas saya mau tanyakan yang betul-betul yang kalau ada rembulan kalau bertaring itu. Itu kalau bulan purnama kan saya pernah juga ngalamin kamu waktu kamu kesurupan. Dulu. Kamu tiap malam bulan purnama pasti kamu kesurupan dan gigimu bertaring. Tapi kecil, bukan kayak besar gitu, ndak. Dia kayak ada muncul kecil gitu tapi bertaring. Gingsul. Ndak, dua-duanya bertaring, bukan gingsul. Dia beda dengan gingsul. Oh gitu. Taring. Kayak Dracula gitu. Nah, Dracula. Tiap pokoknya dia malam purnama karena saya menyaksikan sendiri ya. Karena saya menyaksikan dia sendiri pas dia ngeliat bulan langsung gitu ya? Bulan purnama pokoknya dia lihat bulan purnama. Tadi yang kalau ngeliat ya, purnama langsung dia melihat ke atas dan giginya berubah, langsung surupan dia tidak sadar diri. Yang lewatin pohon kelapa tadi kayak apa anunya? Ya kayak itu temanku. Ya itu dia temanku gitu aja. Tapi kita tetap bawa ke orang pintar yang kayak ada kai-kai ini. Tetap. Nah, itu. Lanjut lagi. Terus? Nah. Kalau masalah saya sudah nggak sadar sendiri itu kan, itu kan saya tahu dari teman-teman aja. Betul. Kalau masalah ditanya situ saya nggak tahu. Nggak tahu, karena sudah nggak ingat kan, dia sudah nggak sadar diri sudah ya kan. Berarti dari kecil itu berarti sudah dianukan ya? Ya sudah. Mau dibawa apa, diancam sama anunya, kesurupannya kayak apa Mas tadi itu Mas? Mau dibawa mati atau apa? Oh iya, mau sempat dibawa mati, saya akan bawa anak ini, dia bilang. Pas kesurupan itu ada sampian? Iya, ada saya yang menemani dia. Dari awal sampai akhir saya yang menemani dia. Berarti orang yang masukin itu. Bahkan saya pernah waktu itu saya taruh, karena kan mintanya bubur merah putih juga kan. Akhirnya saya datang sore-sore untuk naruh bubur merah putih di pohon yang dia hancurkan itu ya. Oh, dihancurin? Dihancurin. Ya ibarat tak ranting-rantingnya patah-patahin gitu lah. Nah, akhirnya saya taruh bubur merah putih di situ. Dia ngikut. Saya dicekek, lillahi ta'ala saya dicekek sama dia. Saya sempat ngelawan, karena saya membela diri. Akhirnya saya lari. Sempat lepas cengkeraman cekekannya itu kuat ya, cekekannya itu kalau misalnya kita ndak kuat-kuat juga nganu, bisa mampus juga kita dicekek. Dia ndak sadar diri kan. Ya padahal sih kami kan berteman, tapi dia ndak sadar diri ya, ndak paham. Iya, betul. Akhirnya di situ juga keanehan kejanggalan ya. Akhirnya ya itu. Di situ ada sesaji kan? Nggak ada. Nah itu akhirnya saya tidak sadar ya, akhirnya ya dia berobat-obat kemana-mana juga ya. Akhirnya saya dengar dia juga nikah ya sama perempuan alam gaib ya. Perempuan alam gaib penunggu pohon itu kali ya. Tapi kan posisi itu waktu masih kecil toh? Masih kecil. Tapi sudah kita umur, mungkin kita itu kelas 1 SMP ya, berapa mungkin 15 tahun atau 16 tahun ya. Itu prosesnya kalau nikahnya itu umur berapa? Nah prosesnya itu masih umur 15-an tahun, belasan tahun proses menikahnya dia itu. Sampai sekarang. Dan sekarang kayak apa sekarang keadaan? Juga.
Kamu bertujuh ya? Enggak, bertiga aja deh. 3 aja. Waduh. Jangan bikin serem, Mas. Aman aja deh, enggak apa-apa, itu cuma nonton aja, enggak apa-apa. Saya ini penakut ya, Mas. Adakah di belakang kita? Ya, lanjut, Det. Akhirnya kamu sama anakmu ini sampai sekarang sering ketemu enggak? Anakmu dari alam gaib ini dan istrimu. Sudah sekitar ada 4 tahunan nggak pernah ketemu sudah. Oh, 4 tahunan ya. Sudah pernah ketemu ya. Tapi kalau kamu panggil dia datang ya. Kalau kamu sebut namanya. Tapi untuk kesurupan lagi tidak ada lagi ya. Yang seperti lihat bulan purnama itu tidak ada lagi yang kesurupan langsung. Enggak ada lagi. Tidak ada lagi sudah ya. Alhamdulillah. Itu kembali normal berarti ya. Kembali normal lagi dia sudah. Tapi dia karena dia sudah pernah masuk alam gaib tapi sadar tidak sadar. Antara tiada dan sadar. Ya itu tidak sadar. Ini juga sih masuk nggak tahu alam apa sih. Yang kayak pantai tadi itu. Nah, manusia cuma kepalanya tuh kepala binatang semua sih. kalau binatang. Itulah jin itu. Ya, itu jin. Jin semua. Kalau gaib. Itu kalau tampakan yang buruk-buruk. Yang pantai itu. Yang pantai laut selatan itu apakah ada hubungan dengan yang perempuan yang kamu nikahin ini? Nah itu kurang tahu juga. Masalahnya saya kan masalahnya kan seperti ibaratnya robot ya, robot itu dikendalikannya. Jadi kita nggak bertanya. Mau cukup dia yang bicara. Kita itu hanya diam. Ibaratnya budak lah, ya ikut aja. Kalau budak sih beda. Oh beda. Kirain budak nafsu, budak sama orang gaib. Sebenarnya kan istilahnya beriringan. Nah, setelah itu yang kamu rasakan sampai sekarang sudah sudah normal kembali ya, yang tidak kayak seperti dulu lagi, yang sering kesurupan. Ya berarti kamu masih bisa kontrol lah ya. Alhamdulillah bisa Sudah kamu aman aja. Alhamdulillah. Apalagi yang mau ditanyakan ini? Apa Mas April? Ada? Ya, mungkin Udah itu. berarti sudah kembali kehidupan normal seperti biasa kan berarti Iya, kan? sudah normal. Intinya itu pengalaman Tapi, pribadi ya, itu. yang betul-betul Ya, luar biasa juga sih bagi Yang saya ya, mengalami yang yang tidur luar biasa. mengalami tidur sambil berjalan sampai tidak jatuh naik tangga, padahal mata terpejam, tapi anak tangga itu dia jalani normal. Kalau kita aja kalau mata terpejam jatuh kita. Iya. Kalau dia enggak, mata terpejam saya lihat sendiri, kesaksian saya sendiri, bahkan saya tangkap dia langsung. Diangkat 8 orang. 8 orang. Padahal kalau kita bilang masih umur belasan tahun itu 2 orang aja bisa ngangkat sudah. 8 orang yang angkatin dia saking beratnya ya. Digandrungin jin-jin luar biasa ya. Oke, sudah itu aja. Kamu tadi berarti 4 tahun udah pernah ketemu ya? Bentar, Iya, ini 4 tahun sudah tidak pernah ketemu sama istrinya yang dia sudah bilang punya anak dari alam gaib, alam sebelah alam gaib ya. Dia punya istri dan mendapatkan 2 anak perempuan. Nah, 4 tahun sampai sekarang 4 tahun dia sudah tidak pernah ketemu. Tapi kalau dipanggil bisa sama dia. di saat pas sakit aja dia datang. Iya, sudah sakit pun dia akan datang. Di saat dia sakit, bapaknya yang bapaknya lah ya kan. Memang. Bapaknya alam manusia. Kalau dia kan alam jin. Ya Situ kan? aja ya. Alam gaib. Itu aja. Oh, itu aja. Cuman Sementara Ya, cukup ini ya dulu. teman-teman. Ini terima kasih saya sudah bersama narasumber yang ibarat narasumber teman saya juga ya, yang pengalaman cerita saya yang luar biasa, kisah nyata ya, kisah misteri yang luar biasa, kisah nyata. Ini Izin untuk tayangkan di ya saya Boleh juga untuk izin tayangkan di YouTube ya buat teman saya ya. Saya minta kalau izin. boleh. Bisa yang minta izin ke Mas Ded. Saya minta izin ya, Det ya. Boleh Untuk bisa mentayangkan nggak? ini di YouTube ya. Karena ini kisah nyata ya. Bisa nggak? Tidak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oh ya, alhamdulillah ya, saya sudah diizinkan dan teman saya ya untuk dinaikkan di YouTube karena ini betul-betul lillahi ta'ala ya. Ini sampai saya bilang lillahi ta'ala, ini kisah nyata yang pernah saya alamin waktu di umur belasan tahun SMP lah, kalau dibilang SMP ya, kejadian yang nyata luar biasa. Dan saya terima kasih banyak sama Dedi ya, Dedi Saputra, teman saya ya, teman sahabat saya lah dari masa kecil sampai sekarang ya, alhamdulillah masih bersahabatan ya, sampai berkomunikasi juga. Dan saya terima kasih banyak ya, Det ya, Makasih, setelah dengan Mas. informasinya ini ya. Ya. Terima kasih banyak ya atas berbagi cerita Ya, ini, selalu kisah sehat. nyata ini. Mudah-mudahan keluarga sehat selalu ya.
dan anak cucu semuanya, umur, istri banyak sehat rezeki. semua ya, mudah-mudahan dilimpahkan rezekinya ya. Amin. Barakallah. Yo, Ayo Det ya, terima kasih banyak ya Det ya. ya. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayo Det ya. Waalaikumsalam. Oke, jadi kesimpulannya Ya, kesimpulannya inilah yang telah terjadi ya. Memang kita harus apa? Bahwa alam gaib ini nyata ya, ada ya, alam sebelah ini ada. Ya. berarti kita harus menghormati. Ya, harus juga menghormatin juga sebenarnya, tapi satu, jangan kita berteman. Walaupun kita menghormati dia di alam jin, satu, jangan berteman dengan jin. Karena itu kita beda alam. Kita alam manusia, dia mereka alam jin. Ya kadang kan kebanyakan orang yang ingin berteman dengan jin, akhirnya kita apa? Takut disesatkan. Hati-hati, tipu daya jin juga itu ada. Ya. Walaupun itu jin muslim sekalipun ya. Jangan kita berteman dengan apapun. Ya. Tutup. Ya, terima kasih banyak. Saya tutup cerita kisah nyata misteri ini ya. Jangan lupa Like, comment, subscribe ya acara di ini. TV Limo TV. Tilimo TV. Yes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.